Shalom, Gerakan Pemuda GPIB. Kembali lagi di Sabda Bina Pemuda on the Weekend, 17 September 2022. Rekan-rekan pemuda, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh berkumpul di channel YouTube ini untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Kau boleh sertai kami ya Tuhan, terima kasih, amin. Rekan-rekan sekalian, bacaan Sabda Bina Pemuda pada hari ini terambil dari Daniel 6 ayat 1-28 yang berbunyi demikian. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka, diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian, para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian, bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah, menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu, Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi tiga kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa.
Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuaslah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur itu dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilempar ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukan tulang-tulang mereka. Kemudian, Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini, kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Rekan-rekan pemuda, SBP kita pada hari ini diberi judul Jangan Sampai Ditunggang. Berawal dari kemarahan para pejabat tinggi dan wakil raja yang tidak dapat menemukan cara untuk menyingkirkan Daniel, akhirnya mereka bermufakat untuk membuat peraturan yang sah, yaitu melarang semua orang untuk memohon kepada manusia atau dewa lain selain raja. Lalu, tanpa melakukan analisa secara mendalam, Darius setuju dengan mereka yang ternyata memiliki hidden agenda ya, yaitu penyingkiran Daniel. Darius menyesal karena peraturan itu memiliki akibat hukum bagi Daniel, yaitu masuk ke gua singa. Kesetiaannya pada Tuhan Allah memberikan keberanian bagi Daniel untuk tetap berdoa 3 kali sehari kepada Allahnya. Kesetiaannya ini dijadikan bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa Daniel telah melanggar peraturan yang sah itu, dan dia harus segera dieksekusi dengan memasukkannya ke dalam gua singa. Dari sisi legalitas, penerapan hukum terhadap Daniel sudah tepat. Karena memiliki kekuatan legalitas yang cukup, Daniel pun akhirnya dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi singa itu tidak memakannya. Karena Allah melindungi Daniel yang tetap memiliki pengharapan dan setia kepadanya. Rencana mengeksekusi Daniel itu pun gagal. Rekan-rekan pemuda kaum biru Ben-Hur, dimanapun kalian berada, ingat, dalam kepemimpinan jangan naif, lugu, dan polos. Sehingga mudah sekali ditunggangi ya, seperti Darius. Kita harus tulus, independen, dan tetap berpihak pada hikmat Tuhan. Dari Daniel, kita bisa belajar bahwa dia begitu mengasihi Allah. Sama seperti kita, beribadah dan mengutamakan Allah dalam hidup kita itu adalah nomor 1. Daniel tidak takut apapun dan selalu percaya dengan Tuhan.
Tuhan akan menunjukkan kasih setianya kepada kita, selayaknya Dia mengasihi Daniel. Rekan-rekan pemuda, demikianlah pembacaan dan renungan kita hari ini di Sabda Pemuda on the Weekend. Sebelum kita menutup renungan ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena kami pada hari ini boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih pula karena Engkau boleh memberkati kami di minggu ini dan boleh memberkati semua aktivitas kami. Sertai kami, bimbing kami, agar kami selalu menjadi berkat bagi orang lain, berbuat baik, mengasihi seperti yang Kau ajarkan pada kami. Jauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya dan penyakit berbahaya. Ampunilah dosa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Salam biru Ben Hur. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!